Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Deno Briansyah dari kelas pagi A1 Manajemen semester 7. Yang saya hormati Bapak Adi Musalin, sarjana ekonomi Magister Manajemen. Dalam video kali ini saya akan menjawab soal ujian tengah semester dari mata kuliah Manajemen Pemasaran Internasional. Langsung saja untuk soal yang pertama, yang A, pengertian dari pemasaran internasional dan contohnya. Pemasaran internasional adalah kegiatan pemasaran yang melewati batas-batas lebih dari satu negara. Pemasaran internasional merupakan penerapan konsep, prinsip, aktivitas, dan proses manajemen pemasaran dalam rangka penyaluran ide, barang atau jasa perusahaan kepada konsumen di berbagai negara. Adapun contohnya yaitu seperti McD. Siapa yang tidak mengetahui perusahaan fast food ternama McD? Ketika perusahaan McD masuk di India, mereka lantas melakukan penelitian ofensif seperti memusatkan perhatian pada menu yang ditawarkan untuk konsumen India. Seluruh menu McD India akhirnya dibuat khusus sesuai selera konsumen India agar perusahaan ini mampu bertahan dan eksis di negara tersebut. Perusahaan McD yang berkembang di India terjebak pada 40% penawaran vegetarian murni, tidak seperti pasar luar negeri lainnya. McD juga memastikan untuk menghormati budaya India dengan tidak menyajikan resep daging sapi atau babi, yang di sisi lain merupakan bahan populer di pasar lain seperti Amerika Serikat, Eropa, Indonesia, dan seterusnya. Perusahaan McD juga selalu memastikan untuk membuat resep dengan rempah-rempah khas Hindia agar makanan dijual sesuai dengan selera lokal. Untuk yang bagian B berkaitan dengan perbedaan perusahaan internasional dan perusahaan global. Perusahaan internasional fokusnya itu pasar domestik identik dengan pasar luar negeri. Visinya kriteria ditentukan sendiri, orientasi sifat pasar atau konsumen dimanapun sama. Strateginya internasional, strukturnya divisi internasional. Strategi pemasarannya perluasan, fokus lokasi lead bank negara asal. SDM yaitu SDM-nya orang negeri asal ditempatkan di posisi kunci di mana saja. Gaya operasinya kalau perusahaan internasional sentralisasi, kebijakan finansialnya tergantung pasar keuntungan negara asal. Kebijakan investasi itu sumber dari negara asal. Sedangkan perusahaan global fokusnya yaitu realitas. Ada perbedaan dan persamaan dalam pasar dunia. Visinya melihat dunia sebagai susunan yang kompleks. Orientasinya yaitu konsumen untuk setiap negara dan ada kesamaannya dan perbedaannya. Jadi strateginya standarisasi tapi juga penyesuaian. Strateginya global, struktur campuran atau matrik. Strategi pemasaran, perluasan, adaptasi, dan penciptaan. Gaya operasi yaitu orang yang terbaiklah tanpa memandang dari mana asalnya yang memegang posisi kunci integrasi. Kebijakan finansial yaitu mencari sumber untuk keuangan paling murah di pasar dunia. Dan kebijakan investasi, subsidi, silang, dan dapat ditransfer antar negara untuk mendukung strategi global. Untuk soal yang kedua, mengapa perusahaan penting memahami lingkungan budaya pada pemasaran internasional? Ia sangat penting sekali karena budaya dijadikan sebagai jati diri dan berinteraksi dengan masyarakat internasional. Untuk soal yang ketiga, sebutkan dan jelaskan faktor yang mendorong perusahaan domestik memasuki pasar internasional. Yang pertama, penguasaan ilmu pengetahuan teknologi. Yang kedua, perbedaan kekayaan sumber daya alam. Yang ketiga, perbedaan selera. Keempat, perbedaan iklim, keinginan memperluas pasar dan menambah keuntungan, kelebihan atau kekurangan produk dalam suatu negara. Itu faktor yang mendorong perusahaan domestik memasuki pasar internasional. Untuk soal yang keempat, yang menjadi hambatan pemasaran internasional yang dalam melakukan ekspor ke negara tujuan, yaitu pertama, perbedaan mata uang setiap negara antara pengekspor dan pengimpor, adanya kebijakan impor yang dilakukan suatu negara. Dengan adanya kebijakan
yang diberlakukan oleh suatu negara akan menghambat dan membatasi masuknya barang ke negara lain, karena masing-masing setiap negara itu kebijakannya berbeda-beda. Yang ketiganya yaitu perbedaan bahasa antara negara, antara pengekspor dan pengimpor. Yang keempat, adanya pengenaan biaya masuk yang tinggi. Ini untuk melindungi produk dalam negeri dari produk luar negeri, maka setiap negara akan memperlakukan tindakan. Salah satunya adalah dengan mengenakan biaya masuk. Biaya masuk yang tinggi terhadap produk luar negeri yang masuk ke dalam negeri, hal ini dapat menjadi penghambat perdagangan antar negara. Untuk soal yang kelima, mengapa perusahaan harus mempelajari segmentasi pasar suatu negara tujuan pemasaran internasional? Segmentasi pasar apa saja yang perlu dilakukan untuk mengetahui pelanggan potensi bagi produk perusahaan? Yang pertama yaitu market segmentation atau segmentasi pasar, merupakan pembagian kelompok konsumen atau pembeli yang memiliki kebutuhan, karakteristik dan perilaku yang berbeda-beda di dalam pasar tertentu, sehingga nantinya konsumen atau pembeli tersebut menjadi satuan pasar yang homogen dan dijadikan sasaran pasar dengan strategi marketing tersendiri. Dengan kata lain, pasar yang tadinya hanya satu dan luas dijadikan beberapa pasar yang bersifat homogen. Setelah mengalami sebuah segmentasi ini bertujuan untuk membuat proses pemasaran lebih terarah sehingga sumber daya yang ada dapat digunakan secara efektif dan efisien. Adapun tujuan utama pengelompokan pasar adalah untuk membagi pasar yang masih sangat luas menjadi beberapa pasar yang bersifat homogen. Secara lebih lengkap, berikut ini adalah beberapa tujuannya. Yang pertama, untuk memudahkan dalam membedakan pasar di mana minat dan selera konsumen sangat beragam. Yang kedua, dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada konsumen. Ketiga, strategi pemasaran menjadi lebih terarah, termasuk dalam penyusunan bauran pemasaran yang meliputi produk, harga, promotion, dan sebagainya. Yang keempat, lebih mudah dalam mengenal kompetitor atau pesaing dengan segmen yang sama. Dengan begitu, suatu bisnis dapat mempelajari dan meniru strategi pemasaran dari pihak pesaing sehingga dapat merebut perhatian konsumen. Yang kelima, lebih mudah dalam mengevaluasi target dan rencana bisnis. Untuk soal yang keenam, berkaitan dengan video yang di YouTube, judulnya yaitu memasuki pasar internasional dengan ISO 9000 sistem manajemen mutu. Adapun pembicaranya yaitu Erika Nada, Gusti Agung, Nabila Gusti, Rinaldi Gardimas, Usi Suatun, dan Yasir Badawi. Topiknya yaitu standar ISO 9000 dalam perdagangan. Dalam mencapai sasaran peningkatan ekspor non-migas, rata-rata 15,6 per tahun, berbagai upaya yang dilakukan untuk meningkatkan daya saing produk Indonesia. Faktor yang menentukan daya saing barang non-migas Indonesia di pasar internasional adalah mutu barang itu sendiri, karena barang bermutu baik merupakan yang pertama dalam memikat pembeli. Seperti yang kita ketahui, negara Eropa Barat yang tergabung masyarakat ekonomi Eropa menjadi pasar tunggal. Dengan demikian, Uni Eropa menjadi salah satu pasar terbesar di dunia dengan sekitar 325 juta konsumen. Dan lingkungan ASEAN telah disepakati dibentuknya AFTA, yaitu kawasan perdagangan bebas ASEAN, yang merupakan cita-cita ASEAN untuk menggalang kerjasama perekonomian yang tangguh dalam rangka globalisasi ekonomi dunia. Langkah awal menuju AFTA ada pengurangan biaya masuk yang efektif untuk semua produk. Dengan diberlakukannya pasar tunggal, Eropa banyak mendirikan dorongan pada produsen Indonesia untuk memproduksi dengan cara yang lebih baik, efektif, dan produktif. Lalu, mengapa harus menggunakan ISO 9000? Yang pertama, ada unsur dasar dalam mengambil ISO 9000. Unsur pertama yaitu penerimaan dan pemakaian falsafah ISO 9000 dan penerapannya sebagai suatu standar perusahaan. Yang kedua, yaitu untuk memperoleh persetujuan dari pihak ketiga atau lembaga sertifikasi. Lalu, alasan mengapa menggunakan ISO yang kedua yaitu ISO 9000 dapat mengisi sejumlah persyaratan perusahaan, bahkan
sangat strategis dalam lingkungan industri dan pasar yang berubah. Demikian video jawaban saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.